Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fidansyah dengan NIM G0025029 dari kelompok A5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dari organ genitalia dan uropoetika. Untuk menjelaskannya sendiri, saya akan menggunakan beberapa kasus untuk menjelaskannya lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Baik, untuk kasus pertama, itu pada saat menjadi panitia lomba 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh di sisi lain. Ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Jadi dari kasus ini kita bisa merumuskan 3 permasalahan, yaitu pertama untuk menjelaskan anatomi dari penis, skrotum, dan testis, kemudian menjelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar dari ostium uretra externum, dan yang ketiga untuk menjelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, skenario ini, terutama yang mengarah ke torsio testis, pericokel, dan pembesaran prostat. Baik, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang anatomi dari penis, skrotum, dan testis terlebih dahulu. Jadi untuk pertama itu dari penis. Jadi penis ini adalah organ yang terdiri dari 3 massa erektil, yaitu terdiri dari 2 corpora cavernosa dan 1 corpora spongiosum, di mana nanti corpora spongiosum ini di bagian distalnya akan berdilatasi membentuk yang namanya glans penis. Di ujung glans penis inilah terdapat yang disebut sebagai ostium uretra externum. Untuk di bagian yang berada mendekat ke dalam tubuh, bagian dari corpora cavernosa disebut sebagai crus penis, sementara untuk bagian dari corpora spongiosa disebut sebagai bulbus penis. Di mana untuk vaskularisasi sendiri dari ketiga corpora ini, ianya terutama berasal dari arteri pudenda interna yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Dan di bagian glans penis, bagi orang yang belum sirkumsisi, ianya akan ditutupi oleh yang disebut periputium. Kemudian selanjutnya untuk skrotum, ianya adalah sebuah kantung kulit fibromuskular yang tersusun yang dari superficial ke profundanya itu dari kutis kulit, kemudian ke fascia dartos, kemudian fascia buk, kemudian fascia dan musculus scales masterica, kemudian fascia spermatica interna, dan terakhir disebutnya oleh tunica vaginalis. Di mana fungsi utama dari skrotum ini adalah untuk mempertahankan suhu testis agar suhu testis itu kurang lebih 2-3 derajat Celcius di bawah suhu tubuh yang esensial untuk spermatogenesis, di mana regulasi suhu ini dicapai melalui mekanisme otot kremaster dan plexus pampiniformis yang terdapat pada skrotum. Kemudian untuk testis itu sendiri adalah ya organ oval yang berbentuk oval yang berpasangan, terdapat 2 di kanan yang di Lystra dan Silistra, dan setiap testis dilapisi oleh tunica vaginalis bagian visceral yang di luar, dan tunica albuginea di bawahnya membentuk septa-septa yang menyelubungi lobus dari testis. Di mana testis ini terdiri kurang lebih 250 sampai 300 lobulus per testis, dan tiap lobulus mengandung 1 sampai 4 tubulus seminiferus. Yang mana tubulus seminiferus ini merupakan tempat berlangsungnya spermatogenesis, di mana di antara tubulus tersebut terdapat juga yang namanya sel Leydig yang menjadi tempat produksi hormon testosteron. Dan di dalam tubulus seminiferus ini juga terdapat sel Sertoli yang mendukung perkembangan sperma dan membentuk sawar darah testis. Di mana kelanjutan dari daerah testis ini adalah epididymis yang menjadi tempat penyimpanan dan pematangan dari sperma yang telah diproduksi oleh testis, di mana ianya merekat pada permukaan posterolateral dari testis. Di mana epididymis ini sendiri terdiri dari kaput, korpus, dan kauda. Dan kemudian dari sini kita bisa melanjutkan untuk perjalanan sperma sendiri. Jadi sperma setelah diproduksi di tubulus seminiferus di testis, ianya akan berjalan menuju tubuh direkti, itu tubulus pendek yang menghubungkan tubulus seminiferus dengan rete testis. Di mana nanti rete testis ini akan berjalan menuju ductus efferentes yang akan menembus dari tunica albuginea testis dan masuk ke kaput dari epididymis. Di mana nanti di epididymis sendiri sperma akan dimaturasi dan disimpan kurang lebih 12 sampai 21 hari, dan setelahnya akan disalurkan ke ductus deferens. Dari ductus deferens, sperma akan disalurkan ke ampula ductus deferens yang merupakan sebuah
bentuk pembesaran terminal sebelum bergabung dengan ductus vesicula seminalis untuk menuju ke uretra melalui ductus ejaculatorius yang terbentuk dari penyatuan tadi ductus TVRS dan ductus vesicula seminalis menembus kelenjar prostat dan bermuara di uretra pada pars prostatica, yaitu pada colliculus seminalis. Nanti dari uretra pars prostatica ini sperma akan berjalan menembus uretra pars membranosa, kemudian ke uretra pars spongiosa, hingga akhirnya bisa keluar melalui ostium uretra externum. Berdasarkan kasus tadi, terdapat beberapa keluhan, di mana keluhan pertama ialah peserta yang terjatuh dengan nyeri hebat pada skrotumnya, di mana ini terindikasi sebagai gejala torsiotestis, di mana torsiotestis itu sendiri adalah kondisi akibat rotasi testis pada funiculus spermaticusnya, yang menyebabkan oklusi vaskular atau penyumbatan pembuluh darah, di mana predisposisi anatomis utama adalah deformitas Bell-Creeper alias anomali di mana tunika vaginalis dari skrotum melekat tinggi pada funiculus spermaticus dan bukannya menyelubugi testis secara normal, sehingga testis dapat berotasi bebas di dalam skrotum. Di mana rotasi testis atau torsiotestis itu akan mengakibatkan tadi oklusi yang menyebabkan melalui kompresi dari pena, mengakibatkan kongesti vaskular, dan dilanjutkan oleh oklusi arteri mengakibatkan kondisi iskemia yang jikalau dibiarkan akan mengakibatkan nekrosis jika dibiarkan kurang lebih 6 jam, di mana arteri testikular berjalan dalam funiculus spermaticus dan torsio memelintir dan menyumbat arteri ini, di mana membuat darah tidak bisa masuk, mengakibatkan kondisi iskemia yang jika dibiarkan bisa mengakibatkan nekrosis. Gejala lainnya dari torsio testis itu seperti nyeri skrotum salah satu yang mendadak, kemudian sering dipicu oleh trauma atau aktivitas fisik, kemudian daerah skrotum mengalami inflamasi, itu merah, membengkak, dan nyeri. Kemudian testis terasa lebih tinggi dari biasanya, kemudian refleks otot kremaster menghilang. Dan untuk dan ini merupakan suatu keadaan darurat bedah di mana ada torsio manual dan orchiopexy bilateral dalam 6 jam. Kemudian selanjutnya untuk kasus dari peserta dengan benjolan kumpulan cacing yang mana terindikasi sebagai gejala perikokal, di mana perikokal itu sendiri adalah bentuk dilatasi abnormal dari plexus pampiniformis. Pena di dalam funiculus spermaticus, di mana plexus ini normalnya berfungsi sebagai penukar panas bersama arteri testikular untuk mempertahankan suhu testis agar kurang lebih 2-3 derajat lebih rendah dari suhu inti tubuh. Di mana perikokal terjadi akibat inkompetensi atau absennya katup pena pada pena di plexus pampiniformis. Di mana ini mengakibatkan kondisi ini lebih sering pada bagian sinistra pada plexus pampiniformis kiri, di mana pena testikular kiri yang bermuara tegak lurus ke pena renalis sinistra. Sedangkan untuk pena testicularis dextra yang bermuara ke pena cava inferior lebih jarang. Hal ini terjadi akibat dari permuaraan dari pena testicularis sinistra ke pena renalis sinistra yang membentuk sudut 90 derajat. Dan kondisi itu mengakibatkan perbedaan teknik hidrostatik dari perjalanan darah di pena. Gejala dari perikokal itu selain terdapat juga benjolan lunak di skrotum dengan sensasi seperti yang dialami oleh peserta ini, itu seperti sekumpulan cacing, dan biasanya tidak nyeri atau nyeri tumpul, terutama saat berdiri lama atau aktivitas, dan terasa lebih jelas saat berdiri atau manuver valsalva dan menghilang saat berbaring, dan dapat menyebabkan subfertilitas alias peningkatan suhu intratestikular, stres oksidatif, dan gangguan spermatogenesis. Nah, untuk kasus selanjutnya yang dari bapak-bapak yang sering bolak-balik ke toilet untuk buang air kecil tadi, itu terindikasi sebagai bentuk gejala pembesaran prostat, di mana prostat sendiri adalah kelenjar fibromuskular berbentuk kerucut terbalik yang mengelilingi uretra di daerah pars prostatica yang terletak inferior terhadap vesika urinaria dan anterior dari rektum dan superior terhadap diafragma urogenital. Di mana untuk pembesaran prostat, ianya biasa terjadi pembesaran prostat atau BPH atau benign prostatic hyperplasia itu biasa terjadi terutama di zona transisional akibat hiperplasia stroma dan epitel yang dipicu oleh dihidrotestosteron, dan pembesaran ini akan menyempitkan lumen uretra pars prostatica mengakibatkan obstruksi infravesikal. Selain itu gejala lainnya adalah seperti gejala iritatif di mana frekuensi berkemih meningkat seperti yang dialami oleh bapak ini, kemudian gejala obstruktif yaitu hesitansi di mana aliran urin lemah dan intermitensi, kemudian sering bolak-balik ke toilet, kemudian ketika melakukan pemeriksaan prostat raba akan membesar dan konsistensi kenyal serta sulcus medianusnya menghilang.
Kemudian selanjutnya untuk kasus yang kedua, saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Baik, dari kasus ini kita dapat merumuskan masalah itu dua, yaitu untuk menjelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ dari sistem uropoetika, dan menjelaskan alur perjalanan urin mulai dari ginjal, dari ren, hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Yang pertama, bagian organ yang pertama dari sistem organ uropoetika, ianya adalah ginjal atau ren, di mana kita manusia itu memiliki dua buah ginjal yang terletak retroperitoneal, ya, maksudnya hanya sebagian dari bagian organ tersebut yang berada di dalam peritoneum, di regio lumbal setinggi vertebra tulang punggung toraks 12 sampai lumbal 3, dengan ginjal kanan lebih rendah karena adanya pendesakan dari hati, dari hepal. Kemudian setiap ginjal orang dewasa berukuran kurang lebih 10 sampai 12 cm kali 5 sampai 6 cm kali 3 sampai 4 cm dengan bobot kurang lebih 120 sampai 170 gram. Kemudian secara struktural, ginjal terdiri atas korteks, yang merupakan tempat glomeruli dan tubulus proximal dan distal, dan medula yang berisi lengkung Henle dan ductus collectifus yang membentuk piramida renalis. Fungsi utama dari ginjal ini meliputi filtrasi darah, reabsorpsi selektif, dan sekresi zat sisa dan toksin, serta regulasi keseimbangan cairan dan elektrolit, regulasi tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin-aldosteron disingkat RAS, dan regulasi keseimbangan asam basa, serta fungsi endokrin melalui produksi eritropoietin dan aktivasi dari kalsitriol. Selanjutnya yaitu uretra. Jadi setelah urin diproduksi oleh ginjal, ia akan disalurkan ke ureter yang merupakan saluran konduksi dari ginjal ke vesika urinaria, di mana ureter ini adalah saluran fibromuskuler sepanjang yang terdapat sepasang dengan diameter kurang lebih 3 sampai 4 mm dengan panjang kurang lebih 25 sampai 30 cm dan berjalan retroperitoneal dari pelvis renalis menuju vesika urinaria dengan dinding ureter terdiri dari mukosa, tunica muscularis, dan tunica adventitia. Untuk fungsi utamanya, organ ini adalah sebagai organ transport urin dari ginjal ke vesika urinaria melalui gerakan peristaltik aktif dengan bukan hanya sekedar bantuan gravitasi, di mana ini penting secara klinis karena pembentukan batu pada sistem uropoetika dapat menyumbat pada titik-titik penyempitan anatomis dari ureter ini. Kemudian selanjutnya, organ selanjutnya adalah vesika urinaria atau kandung kemih yang merupakan organ penyimpanan untuk urin, di mana vesika urinaria ini adalah organ muscularis barongga yang terletak di pelvis minor dan posterior terhadap symphysis pubis. Dan kapasitas fisiologis itu kurang lebih 300 sampai 500 ml dengan kapasitas maksimal hingga 700 hingga 800 ml dengan dinding terdiri dari mukosa, submukosa, tunica muscularis, dan tunica adventitia. Dimana pada dasar vesika urinaria ini terdapat segitiga anatomis yang disebut trigonum vesicae yang dibatasi oleh 2 ostium ureteris dan 2 ostium uretra internum. Trigonum ini tidak memiliki rugae dan merupakan area sensitif yang pertama mendeteksi peregangan. Untuk fungsi utama dari vesika urinaria ini yang seperti disebutkan tadi adalah untuk menyimpan urin selama fase pengisian dan mengeluarkan urin secara terkontrol saat miksi melalui koordinasi refleks miksi otot yang diatur oleh pusat yang berada di batang otak. Kemudian terakhir adalah ureter alias saluran pengeluaran dari urin. Mana uretra ini adalah saluran akhir dari sistem uropoetika. Mana pada perempuan panjangnya hanya kurang lebih 3 sampai 4 cm. Sementara pada laki-laki bisa hingga kurang lebih 18 sampai 20 cm yang pada laki-laki dibagi menjadi uretra pars prostatica, atau terdapat juga yang bagi dari pars pre-prostatica, kemudian pars prostatica, pars membranosa, kemudian pars spongiosa atau pars cavernosa. Fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan urin keluar tubuh melalui ostium uretra externum dibantu oleh 2 mekanisme sphincter, di mana sphincter uretra interna dan sphincter uretra externa. Berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat diurutkan proses pengeluaran urin itu dimulai dari pembentukan dari nefron melalui filtrasi darah di sirkulasi tubuh di korpus columapigi, di mana setelah diproduksi, urin akan dikumpulkan di ductus collectifus, kemudian dialirkan ke ductus papillaris, dari ductus papillaris dialirkan ke kalis minor, kemudian terkumpul di kalis mayor, dan akhirnya berkumpul di pelvis renalis, yang kemudian dialirkan ke ureter. Dari ureter, urin akan dialirkan untuk ditampung sementara di kandung kemih di vesika urinaria, dan pada saat pengeluarannya dengan bantuan musculus detrusor, urin akan dikeluarkan melalui uretra dari pars
prostatika, pars membranosa, dan pars spongiosa atau cavernosa, hingga akhirnya akan keluar dari tubuh melalui ostium uretra externum. Kemudian untuk kasus dari Miko, yang tadi keluar Miko itu nyeri pinggang dan menjalar ke bawah, itu terindikasi sebagai gejala dari ureolitiasis. Mengingat juga tadi Miko yang selama seharian menahan buang air kecil, biarpun tetap dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Karena ureolitiasis ini adalah penyakit pembentukan batu pada saluran kemih, yang kemungkinan batu ini terletak di ureter distal pada kasus ini atau di vesika urinaria, karena Miko yang menahan kencing dalam waktu yang cukup lama itu meningkatkan konsentrasi urin dan kekentalan zat litogenik seperti kalsium oksalat dan asam urat di dua tempat itu, di ureter distal dan vesika urinaria. Dan dari gejala nyeri yang di pinggang yang menjalar ke bawah, yang merupakan nyeri kolik yang menjalar tadi dan menjalar, itu merupakan gejala klasik yang menggambarkan terdapat adanya batu yang melewati penyempitan dari ureter pada penyilangan dengan pasa iliaka. Dan keluhan anyang-anyangan dan rasa ingin buang air kecil yang terus-menerus namun tidak lampias menunjukkan terdapatnya iritasi trigonum vesicae, yang mana ini konsisten dengan tanda keberadaan adanya pembentukan batu yang hampir mencapai atau sudah berada di uretrovesical junction, yes, ostium ureteris. Baik, untuk selanjutnya kasus ketiga. Di ruang bersalin, seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Dari kasus ini terdapat dua pertanyaan. Jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio urogenitale dan regio analis, serta jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario ini, dan terutama mengenai hubungan perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Baik, untuk pertama tentang diafragma pelvis itu sendiri. Diafragma pelvis adalah rantai muskulofasial kaku pelvis yang membentuk mangkuk penopang organ-organ pelvis yang tersusun oleh dua komponen otot utama beserta selubung fasialnya, yaitu musculus levator ani, musculus ischio-coccygeus, di mana dua musculus ini adalah otot yang membentuk utama diafragma pelvis, baik pria maupun wanita. Kemudian untuk membrana perineum dan spasium perineum profundum, di mana membrana perineum adalah lembaran fibrosa tebal yang berbentuk segitiga yang menjembatani arcus pubicum. Menjembatani arcus pubicum dan terletak di bidang horizontal antara kedua tubera ischiadica yang membentang di bawah segitiga urogenital, dan membrana perineum memperkuat dasar pelvis anterior dan memberikan tempat pelekatan bagi organ genital eksterna dan menjadi salah satu alas bagi vagina pada wanita serta uretra yang melewatinya. Untuk spasium perineum profundum adalah ruang di antara membrana perineum bawah, membrana perineum yang berada di bawah, dan fascia diafragma pelvis yang berisi musculus sphincter uretra externus, musculus sphincter uretrovaginalis, musculus kompresor uretrae, musculus transversus perineum profundus, dan kelenjar bulbo-uretralis pada laki-laki, pada pria, atau kelenjar vestibularis mayor atau kelenjar Bartholin pada wanita, serta percabangan pembuluh darah dan saraf pudendus. Di atas membrana perineum juga terdapat spasium perineum superficiale yang berisi musculus ischio-cavernosus, musculus bulbospongiosus, dan musculus transversus perineum superficialis, dan jaringan erektil dari bagian dari corpus cavernosum. Tutup. Kemudian untuk regio urogenitale dan regio analis, ini terbagi oleh perineum yang merupakan adalah regio di bawah diafragma pelvis dan dibatasi di bagian anteriornya oleh symphysis pubis dan arcus pubicum. Di posteriornya adalah os coccygeus dan lateralnya terdapat tubera ischiadica dan ligamentum sacrotuberale. Secara anatomis dibagi dua segitiga dengan garis transversal imaginer yang menghubungkan kedua tubera ischiadica. Kemudian untuk regio urogenitalis terletak di anterior. Pada perempuan segitiga ini mengandung klitoris, vestibulum vaginae, labium minus dan labium maius, serta musculus bulbospongiosus, musculus ischio-cavernosus, dan musculus transversus perineum superficialis pada laki-laki. Juga pada laki-laki berisi scrotum, radix penis, dan otot-otot yang disebutkan tadi. Untuk regio analis atau trigonum analis terletak di posteriornya, mengandung kanalis analis dan anus di tengah, dengan musculus sphincter ani externus, serta dua buah fossa ischio analis di kanan, di destra dan sinistra anus, serta berisi lemak yang memungkinkan ekspansi rektum dan kanalis analis saat defekasi dan pada saat persalinan, serta fossa ischio analis yang dibatasi pada medialnya oleh musculus sphincter ani externus dan musculus levator ani.
Dan pada lateralnya oleh dinding pelvis bawah yang dibentuk oleh muskulus obturator internus dan fascia obturatorius, dan di bagian perempatan superiornya adalah pada muskulus levatorani, dan di dalam fossa ini berjalan juga nervus pudendus dan passa pudenda interna melalui kanalis alcock atau kanalis pudendalis. Kemudian untuk perbedaan pelvis pada pria dan wanita, untuk pertama itu ada perbedaan morfologi. Jadi morfologi dari pelvis antara pria dan wanita dari bentuk apertura superiornya. Pelvis wanita itu idealnya berbentuk oval transversal atau bulat. Sementara untuk pelvis pria itu berbentuk wedge atau seperti jantung dengan promontorium yang menonjol. Kemudian diameter transversa inlet untuk wanita itu kurang lebih 13 cm, sementara untuk pria kurang lebih idealnya 12 cm atau lebih sempit. Dengan diameter untuk wanita, diameter anteroposterior inlet atau conjugata peranya itu kurang lebih 11 cm. Dan untuk laki-laki juga kurang lebih 11 cm, tapi promontoriumnya lebih menonjol. Kemudian untuk arcus pubicum pada wanita itu melebar membentuk lebih dari 90 derajat, sementara untuk pria itu sempit dengan sudut kurang dari 90 derajat. Dan kemudian untuk diameter interspinarum pada wanita itu idealnya kurang lebih 10,5 cm, sementara untuk pada pria itu lebih sempit. Dan sacrum pada wanita, pelvis wanita itu berlebar, konkav, inklinasi dan lebih besar. Sementara untuk pria ianya sempit dan lebih lurus. Dan dinding samping pelvis untuk wanita itu lurus atau divergen, sementara untuk pria itu konvergen. Dan foramen obturatum untuk wanita idealnya adalah oval, sementara untuk pria itu bulat. Dan untuk tuber ischiadicum pada wanita itu jauh, kurang lebih dari 10 cm, sementara pada pria itu pendekatan tuber ischiadicum. Dan diameter outletnya pada wanita lebih luas, sementara pada pria lebih sempit. Selain tipe gynikoid yang merupakan ideal pada wanita, juga terdapat klasifikasi lain, itu ada android berbentuk seperti pelvis pria, ada anthropoid dengan diameter AP yang dominan, oval, dan platypheloid dengan diameter transversal yang dominan. Selanjutnya, untuk bidang Hodge. Bidang Hodge yang tadi digunakan oleh bidang itu adalah 4 bidang imajiner horizontal yang digunakan untuk menilai penurunan kepala janin melalui kanalis pelvis selama persalinan. Bidang Hodge ini dari bidang Hodge 1, di mana bidang dari pintu atas panggul atau pelvic inlet dibentuk oleh promontorium ossacrum di posterior, dan linea terminalis atau iliopectineal di lateral, dan tepi atas simfisis pubis di anterior. Ini adalah bidang referensi tertinggi. Kepala janin dikatakan belum masuk pintu atas panggul jika masih di atas bidang ini. Kemudian untuk bidang Hodge 2, ini sejajar dengan bidang Hodge 1, melewati tepi bawah simfisis pubis. Kepala yang berada di bidang ini telah melewati pintu atas panggul dengan engagement terjadi bila diameter biparietal kurang lebih 9,5 cm. Kemudian untuk bidang Hodge 3 itu ya masih sejajar, melewati spinae ischiadica. Ini adalah bidang terpenting secara klinis karena setara dengan bidang station 0. Karena jika kepala sudah mencapai pada bidang Hodge 3, persalinan pervaginam hampir pasti dapat berlangsung karena kepala telah melewati bagian tersempit pelvis. Dan pada titik ini kepala janin biasanya telah melakukan internal rotation. Dan yang terakhir adalah bidang Hodge 4 yang sejajar dan melewati ujung os coccygeus dengan kepala janin yang berada di bidang ini atau di bawahnya berarti hampir keluar, dan perineum mulai tegang dan tampak crowning di titik paling tepat untuk mempertimbangkan episiotomi. Jadi episiotomi adalah insisi bedah pada perineum posterior yang dilakukan untuk memperlebar outlet vaginal selama kala kedua persalinan, di mana ini dilakukan dengan memotong struktur perineum secara terkontrol sebelum terjadi robekan spontan yang tidak teratur dan lebih sulit diperbaiki. Struktur yang dipotong saat episiotomi itu umumnya di mediolateral, ini yang paling umum di Indonesia, dengan insisi 45 derajat ke arah tuber ischiadicum kiri, di mana kulit perineum, fascia superficial, musculus pulvospongiosus, dan musculus transversus perineus superficialis kadang mencapai musculus pulvorectalis, bagian dari musculus levator ani, dan insisi mediolateral menghindari musculus sphincter ani externus dan rectum. Berbeda dari episiotomi mediana yang lurus ke arah anus, lebih mudah diperluas menjadi robekan derajat 3 atau 4. Untuk kapan melakukan episiotomi ini adalah saat kepala telah berada di bidang Hodge 4, dia sudah masuk dan melakukan crowning, di mana perineum telah terenggang secara maksimal dan tampak pucat iskemik sebagai tanda adanya mulainya robekan, di mana insisi episiotomi ini dilakukan saat kontraksi puncak dengan anestesi lokal dan menggunakan gunting episiotomi. Baik, mungkin sekian dari saya cukupkan dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.